Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. As-shaimin as-shaimat, hadirin hadirat wal mu'takifin wal mu'takifat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, pada sore ini kita berada pada hari yang mulia, di hari yang sangat indah, di bulan suci Ramadan, dan kita bisa melaksanakan salah satu sunnah dari sunnah Rasulullah SAW di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam bimbingan Allah Tabaraka wa taala di dalam melaksanakan ibadah. Salat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak. Insyaallah pada setiap sore sekitar pukul 5 kita akan membaca kitab 50 masalah dan faedah di dalam i'tikaf insyaallah. Kemudian setelah itu kita akan membaca beberapa hukum dan adab-adab menyambut hari raya Idul Fitri biidznillah taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Pertama adalah al-i'tikafu lughatan. I'tikaf secara bahasa adalah mulazamatu syai'i wal muwadhab alaihi, di mana kita melazimkan sesuatu dan kita membiasakan atasnya. Di mana seorang mu'takif dia akan melazimkan masjid, akan berada di masjid, menahan dirinya di masjid. Bahkan kita tidak boleh melaksanakan aktivitas yang lain kecuali kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Adapun i'tikaf secara syar'i atau secara istilah, para ulama mengatakan mulazamatu masjidin wal iqamatu fi, di mana para mu'takif mereka berada di masjid dan mereka mengurung diri mereka di masjid biniyatil ibadah wa taqarrub ila Allah taala. Keberadaan kita di masjid ini adalah dengan niat ibadah kepada Allah dan dengan niat mendekatkan diri kita kepadanya. Maka yuqalu liman lazama al-masjid wa aqama 'ala al-ibadati fihi 'aqifun aw mu'takif. Maka dikatakan kepada orang yang berada di masjid, yang senantiasa duduk dan tinggal di masjid dengan niat ibadah, adalah disebut dengan mu'takif atau aqif. Sebutan bagi orang-orang yang sedang beribadah di masjid dengan niat i'tikaf itu disebut dengan mu'takifun atau aqifun. Di mana kita berada di masjid ini, menahan diri dalam masjid ini, bahkan mengurung diri kita di masjid ini dengan tujuan ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang kedua, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, hakikatul i'tikaf wa maqsuduhu. Apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan i'tikaf, atau apa tujuan kita melaksanakan i'tikaf ini? Uquful qalbi 'ala Allah tabaraka wa ta'ala, di mana tujuannya adalah hati kita tahan, hanya kita berikan untuk Allah saja.
Kita tidak disibukkan oleh urusan dunia kita, tidak disibukkan oleh perkara-perkara di luar rumah Allah Subhanahu wa taala. Wal khalwatu bihi, kita berkhulwat dengan Allah, kita fokus dan kita konsentrasi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qat'ul mu'takifil la'iq bima siwa khaliq, kita para mu'takif memutuskan hubungan, memutuskan urusannya selain daripada urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqita'u anil ishtighal bil khalqi wal ishtighal bi wahdahu subhanahu wa ta'ala, di mana kita memutuskan hubungan kita selain daripada Allah tabaraka wa taala dan kita berkonsentrasi penuh, kita memfokuskan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita bermunajat kepadanya, dengan cara kita berzikir kepadanya, dengan cara kita tafakkur terhadap ciptaan Allah tabaraka wa taala, dengan cara kita tilawatil Quran dan lain sebagainya. Illa fi tahsili mardatillah wa ma yuqarribu minhu subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita lakukan ini adalah untuk mencari ridha Allah, untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Kita berzikir di sini, kita duduk di sini, kita tasbih di sini, dan kita beribadah di sini. Bahkan kita istirahat dan tidur pun di sini. Tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala dan mendekatkan diri kita kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Fal mu'takif qad habisa nafsahu ala ta'atillahi wa dzikri. Orang yang beriktikaf itu dia menahan dirinya atas ketaatan kepada Allah semata dan mengingat Allah tabaraka wa taala. Wa qata'a an nafsihi kulla syaghilin yushghiluhu an, dan memutuskan seluruh perkara yang menyibukkan dirinya selain daripada dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa kullama qawiyatil ma'rifatu billahi wal mahabbatu lahu wal unsu bihi, setiap kali hubungan kita kuat kepada Allah dan mencintai Allah, maka awrathat sahibal inqita'u ila Allah taala bil kulliyah ala kulli hal. Jadi rumusnya adalah bagaimana kita menguatkan hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita kuat dengan Allah, maka kepada yang lain akan mudah untuk ditinggalkan. Ya, setiap kali hubungan kita kuat dengan Allah, maka hubungan kita yang lain akan mudah untuk ditinggalkan. Sebaliknya, kalau hubungan kita tidak kuat dengan Allah tabaraka wa taala, maka kita dengan yang lain akan lebih tersambung dengan kuat. Oleh itu kaum muslimin, di bulan suci Ramadan ini adalah momen bagi kita untuk memfokuskan diri kita masing-masing. Ya, selama 11 bulan kita bekerja, 11 bulan kita beraktivitas, maka mari kita berikan porsi khusus di 10 terakhir bulan Ramadan ini, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan dengan para sahabat, untuk berkonsentrasi di bulan suci Ramadan untuk mengingat dan menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Ini perkara yang kedua tentang maksud dan tujuan i'tikaf, adalah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga kaum muslimin, i'tikaf masyru' bil kitab was sunnah wal ijma'. I'tikaf itu hukumnya sangat dianjurkan berdasarkan dalil Al-Quran, sunnah Rasulullah, dan ijma' para ulama. Jadi ibadah i'tikaf ini adalah ibadah yang sangat disyariatkan di dalam Islam. Dianjurkan kita untuk melaksanakannya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Larangan bagi para mu'takifin untuk mendatangi keluarganya di saat-saat mereka sedang i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah 125, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifin wal 'akifin wa ruk'is sujud. Ini perintah Allah kepada Ibrahim, kepada Ismail agar membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tawaf dan bagi orang-orang yang i'tikaf dan sujud rukuk dan sujud di rumahnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bisa kita dapatkan riwayat dari Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah subhanahu wa taala. Aisyah menceritakan bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam beriktikaf ya di 10 terakhir Ramadan, dan itu dilakukan oleh beliau sampai wafat. Sampai wafat. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian syariat i'tikaf itu dilanjutkan oleh istri-istri beliau setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa taraka sallallahu alaihi wasallam i'tikafan 10 marratan fa'takafa 10 min Syawal qada'an lahu. Suatu ketika Nabi SAW pernah tertinggal melaksanakan i'tikaf, maka kemudian Nabi ya mengganti 10 awal daripada bulan Syawal sebagai qada terhadap apa yang dilakukan. Kalaulah tidak karena pentingnya i'tikaf dalam Islam, maka Nabi SAW tidak melakukan itu. Maka sunnah i'tikaf merupakan salah satu sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma'al ulama ala masyru'iyyat al-i'tikaf wa istihbabi. Para ulama pun sepakat dan mereka bermufakat bahwa syariat i'tikaf dan sangat dianjurkan. Dan kita bagaimana merasakan indahnya hari-hari kita di rumah Allah, bagaimana nikmatnya hari-hari kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, memutuskan hubungan kita dengan dunia sementara dan kita fokuskan diri kita untuk memulazamah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Yang keempat dalam pembahasan sore ini adalah al-i'tikafu fil masajid min alamatil iman. Beriktikaf di masjid itu adalah indikasi keimanan seseorang. Wa min imaratil masjid allati wasafa Allah taala biha ibadahul mu'minin. Dan beriktikaf selain dia merupakan indikasi keimanan, dia juga merupakan bentuk memakmurkan rumah Allah. Memakmurkan rumah Allah tidak hanya dengan salat, tidak hanya dengan majlis ilmu, tidak hanya dengan kegiatan-kegiatan yang lain, namun i'tikaf juga bagian daripada memakmurkan masjid yang telah Allah sebutkan di dalam sebuah firman-Nya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Maka di antara bentuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita beriktikaf di dalamnya di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Di antara bentuk-bentuk memakmurkan masjid adalah seperti kita membangun masjid dengan megah secara fisik. Kita bangun agar kaum muslimin nyaman salat di dalamnya. Kita hadirkan fasilitas-fasilitas yang bagus, karpet yang bersih, kemudian ruangan yang dingin, kenyamanan, kebersihan kita hadirkan. Di samping secara fisik kita memperhatikan, maka di sini disebutkan di antara ibadah yang sangat dianjurkan adalah kita melaksanakan i'tikaf dan tilawatil Quran serta zikir dan majlis ilmu di dalam masjid tersebut. Ini adalah bagian-bagian yang penting untuk kita coba kita rasakan, bahwa masjid tidak hanya difungsikan sebagai salat, tapi kita fungsikan sebagai tempat kita beriktikaf, tilawah, kemudian kita zikir dan kita belajar. Alhamdulillah, dalam suasana seperti ini kita gabungkan semuanya. Salat kita lakukan, ya i'tikaf kita laksanakan, zikir menjadi kebiasaan, tilawatul Quran menjadi hiasan, dan ibadah-ibadah yang lain menjadi
pelengkap dalam kehidupan kita. Kita rasakan betapa nikmat dan indahnya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin, i'tikaf di masjid merupakan salah satu dari tanda keimanan dan merupakan bagian daripada bentuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, al-i'tikafu qurbatun ila Allah azza wa jalla. I'tikaf itu adalah bentuk qurbah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa huwa dakhilun fi umumi taqarrub ila Allah. I'tikaf masuk kepada keumuman ya taqarrub kepada Allah. Banyak cara agar taqarrub kepada Allah, di antaranya i'tikaf. Kemudian dengan cara ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Lakin lam yathbut thawabun makhsusun lil i'tikaf. Namun memang tidak ada dalil khusus yang menyebutkan tentang apa sih pahalanya. Sebagaimana misalnya kita Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis Nabi dalam yang sahih dan sahih bahwa man shalla misalnya fil yawmi 10 raka'atin banallahu lahu baitan fil jannah. Ini keutamaan orang yang menjaga salat rawatib, sunnah rawatib. Barang siapa yang salat 10 rakaat ya dalam sehari semalam, maka Allah bangunkan baginya rumah dalam surga. Seperti mana yang sudah kita bahas ya, bahwa 2 rakaat sebelum subuh ya kan sudah dengan salat fajar kita. Kemudian ditambah 2 rakaat sebelum zuhur, ditambah 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu 10. Dalam riwayat ada yang mengatakan 12. Cuman cukup ditambah 4 rakaat sebelum zuhur. Ini bisa kita lakukan. Selama kita i'tikaf, kita jaga betul. Kalau ingin kita rumah di surga, yuk mari kita jaga selama i'tikaf ini, dan kita jaga pula setelah kita keluar dari i'tikaf nantinya. Kita jadikan latihan untuk ibadah sunnah di 10 terakhir ini insyaallah. Kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, ini ada hadisnya. Ada dalil khusus yang menunjukkan betapa keutamaan orang yang menjaga salat-salat sunnah tersebut. Namun dengan i'tikaf tidak ada dalil khusus yang menyebutkan kelebihannya. Namun dia merupakan salah satu sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan perbuatan para sahabat, dan itu dilakukan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam i'tikaf kita bisa kumpulkan banyak kebaikan-kebaikan. Di sini dijelaskan wal ahaditsul warida fi dzalika imma dha'ifa aw mawdu'ah. Adapun dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan tentang i'tikaf itu, kata pengarang kitab ini, adalah berputar antara hadis lemah dan hadis maudhu atau hadis palsu. Ima derajatnya lemah atau di hadis palsu. Seperti hadis disebutkan di sini, salah satu contohnya yang berkembang di masyarakat, man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan didhaifkan oleh Syalbani dalam kitab Dhaiful Jami'. Ya, artinya barang siapa yang beriktikaf dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka Allah ampunkan dosa yang lewat. Ini hadisnya lemah. Hadis yang lain seperti hadis yang disebutkan adalah seperti dikatakan waqad sa'ala Abu Dawud al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ta'rifu fi fadl i'tikaf syai'an qala la. Jadi Imam Abu Dawud ya bertanya kepada Imam Ahmad, engkau tahukah tentang hadis yang berbicara tentang i'tikaf? Qala la illa syai'an da'ifan, kecuali ada hadis-hadis yang lemah saja. Imam Hanbal jelas ini syekh ya, para imam di dalam bidang hadis. Maka disinilah bahwa banyak sekali hadis-hadis yang menyebar, namun kita tidak fokus kepada hadis tersebut. Yang kita fokuskan bahwa dia merupakan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang berikut, man i'takafa 'ashran fi ramadhana kana ka hajjataini wa umrataini. Nah, ini enak kali nih.
Orang siapa yang etikaf di 10 terakhir Ramadan seperti orang yang sudah haji 2 kali dan umroh 2 kali. Nah ini. Jadi tidak perlu daftar lagi. Nah, ini hadisnya dikatakan oleh para ulama adalah hadisnya didaifkan oleh para ulama. Bahkan Syalbani ya didaifkan oleh beliau. Bahkan beliau mengatakan maudhu hadisnya, hadis maudhu. Lihatlah silsilah dhaifah karya beliau. Oleh itu kaum muslimin, bahwa kalau kita ingin mencari dalil khusus tentang i'tikaf tidak ditemukan kecuali berkisar antara 2 hadis lemah dan hadis palsu. Nah, yang jelas i'tikaf itu adalah taqarrub ila Allah. Itu jelas. Karena berada di tempat yang paling suci, yang paling mulia di muka bumi adalah masjidnya. Kita akan terjaga salat-salat fardu kita, ada pasti. Kita akan terjaga salat-salat sunnah rawatib kita, paling tidak itu akan terjaga. Paling tidak terjaga juga wudu kita, paling terjaga juga zikir kita, terjaga juga istighfar, tasbih, tahmid kita, dan kita akan bisa berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang akan bisa kita dapatkan selama kita beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia merupakan salah satu wasilah agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, saimin saimat. Yang keenam, al-aslu fil i'tikafi annahu sunnatun wa laysa biwajib wa la yajibu illa bin nazar wal bil ijma'. Hukum asal i'tikaf itu sunnah, tidak wajib. Kapan hukum i'tikaf itu wajib? Ketika dia bernazar. Apapun yang namanya nazar itu hukumnya wajib. Tapi perlu antum ingat kaum muslimin ya, bahwa hukum bernazar, hukum memulai nazar di dalam Islam itu hukumnya makruh. Hukum asal memulai nazar itu makruh, tidak dianjurkan malah bernazar. Karena di situ ada sedikit kelemahan iman kita atau dorongan beramal kalau sudah kita dapatkan. Misalnya begini, saya akan melakukan atau saya akan bersedekah misalnya kalau anak saya sembuh dari sakit, misalnya begini. Atau saya akan bersedekah kalau anak saya lulus dalam proses tesnya, ada ujian misalnya. Nah, kita bersedekah kalau ada sesuatu kita dapatkan, anak kita sembuh dari penyakitnya, atau anak kita lulus dari misalnya sebuah proses untuk masuk kerjanya, misalnya seperti itu. Oleh itu kaum muslimin, sedikit terlihat kelemahan iman dan keyakinan kepada Allah. Padahal sesungguhnya kata para ulama, sembuhnya anak dia dari penyakit atau lulusnya dia dalam pekerjaannya bukan karena nazar. Itu karena karunia Allah, bukan semata nazar itu yang menjadi sebab dia sehat dari penyakitnya. Maka itulah seperti orang menyogok, seperti orang kalau bahasa kitanya sombongkan. Allah tidak butuh dengan itu. Allah tidak butuh dengan syarat yang kita buat. Allah Maha Pemurah kepada kita. Cukup kita berniat bahwa kita bersedekah karena Allah, bukan karena kita mendapatkan imbalan, anak kita sehat, anak kita dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Itu tidak baik bagi seorang mukmin kepada Allah, karena di situ ada unsur syaratnya kita melakukan amal dikarenakan ada sesuatu. Padahal amal itu dilakukan karena niat lillahi ta'ala akan dilipat gandakan Allah berkali lipat. Oleh itu kaum muslimin, hukum asal bernazar di dalam Islam hukumnya adalah makruh, tidak dianjurkan. Tapi apabila nazar sudah dilafazkan, hukumnya wajib untuk ditunaikan. Nah, tentu nazar bukan pada dosa, bukan pada amal-amal yang masuk kategori dosa. Misalnya apa kira-kira contohnya? Kalau misalnya sembuh anak ini dari penyakitnya, saya akan ambil barang orang itu. Tidak boleh. Itu tidak wajib untuk kita tunaikan, karena membayar nazar pada perkara dosa tidak dibolehkan dalam Islam. Ya? Oleh itu kaum muslimin, hukum asal i'tikaf sunnah dan tidak diwajibkan. Dan wajibnya kapan? Ketika nazar wajib. Kalau Allah mudahkan urusan saya tahun ini, saya menikah,
saya wajib, saya bernazar tahun depan saya i'tikaf dengan istri saya. Ini kalau antum bernazar begitu, antum lafazkan nazar begitu, maka Ramadan tahun depan antum wajib bayar itu, tunaikan itu. Makanya jangan, kenapa dimakruhkan oleh para ulama? Begini alasan keduanya, selain kita bentuk penyogokan kepada Allah atau mensyaratkan amal karena sesuatu, yang kedua, kita ini pemalas sebetulnya. Kita ini pemalas. Karena dia pemalas itu tidak melakukan amal karena ada sesuatu baru dilakukan. Oleh itu kaum muslimin, kurang yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melafazkan nazar itu dan akhirnya kita mensyaratkan amal dikarenakan ya ada sesuatu yang kita dapatkan. Kaum muslimin rahimakumullah, dan waqad sa'ala Umar di sini ya Rasulullah SAW, Umar bertanya kepada Rasulullah, kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Faqala sallallahu alaihi wasallam fa'aufi binadrik. Umar bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, aku di masa jahiliyah bernazar beriktikaf di Masjidil Haram. Bagaimana hukumnya itu wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan, tunaikan nazarmu itu. Tunaikan nazarmu itu. Oleh itu kaum muslimin, nazar sekali lagi tidak dianjurkan dalam Islam. Yang dianjurkan adalah kita meminta kepada Allah yang Maha Pemurah, bukan kita mensyaratkan amal ya sesuatu baru kita kerjakan, tidak. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, permasalahan yang ketujuh, la yakhtassul i'tikafu bizamanin muayyan bal huwa masyru'un fi kulli zaman fi Ramadan wa fi ghairihi lakinnahu fi Ramadan afdal min ghairihi. Sesungguhnya sunnah i'tikaf itu bisa dilakukan kapan saja waktunya, tidak dikhususkan pada waktu tertentu. Namun di bulan Ramadan sangat dianjurkan, lebih utama jika dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Andai misalnya kita di luar Ramadan punya waktu, punya kesempatan, badan kita sehat, maka mulai dari misalnya dari salat subuh kita niat i'tikaf sampai asar atau sampai terbenam matahari, itu dibolehkan. Seperti Mazhab Syafi'i juga disebutkan seperti itu. Tidak mesti di bulan Ramadan, di saat-saat hari-hari biasa pun kalau kita masuk masjid dengan niat i'tikaf itu dibolehkan. Berapa lama? Maka kita misalnya hari-hari ini kita keluar masjid, masuk lagi niat lagi, pasang lagi niat kita billahi ta'ala taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala agar bernilai ibadah kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keberadaan kita di masjid ini menjadi sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam sebuah hadis Nabi dikatakan di antara bentuk ar-ribat itu adalah intizari ba'da salat, intizar salati ba'da salat, menunggu salat ke salat berikutnya, itu merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, shaimin shaimat, wa afdal i'tikafi wa afdal i'tikafi wa akiluhu i'tikaful ashril awakhir kulliha min Ramadan. Seutama-utama i'tikaf adalah i'tikaf yang dilakukan di 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Li'annahu fi'lun nabi, karena itu perbuatan Rasul. Iltimasan li lailatul qadar, kita mengintai malam Lailatul Qadar. Kalau tadi malam sudah lewat satu malam ya, malam 21, kemungkinan besar Lailatul Qadar sudah lewat satu malam. Tinggal kita mengejar malam yang ke-23. Tapi kita jangan tertipu, karena ada pendapat yang mengatakan kemungkinan malam ganjil, malam genap itu ada, berdasarkan hadis Nabi juga. Oleh itu kaum muslimin, intinya di 10 malam ini kita betul-betul istilah riset menjaring, ya, bukan lagi memancing. Nah, kita pakai jaring. Saatnya kita memancing bukan, saatnya kita menjaring bukan memancing lagi. Oleh itu kaum muslimin, intinya di 10 Ramadan ini, di 10 malam ini tak boleh kendor. Tak boleh kendor kita. Kita boleh kendor, kita harus gas. Ibadah kita sama-sama kita latih di 10 terakhir ini. Oleh itu kaum muslimin, ini dalam rangka ya imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena Nabi mengatakan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Oleh itu kaum muslimin, karena dia perbuatan Nabi maka sangat dianjurkan. Wa illa i'takafa ma tayassara minha walau lailatan wahidah. Ya, kalau tidak bisa 10 terakhir misalnya, maka lakukanlah 1 hari. Atau paling tidak hari ini mulai dari maghrib masuk sampai subuh besok. Bisa kita lakukan seperti itu sesuai dengan kemampuan kita. Namun yang sempurnanya adalah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 hari di masjid i'tikaf, memutuskan hubungan secara totalitas di luar sana, tidak ada lagi urusan yang keluar. Maka itu kaum muslimin, ya kalau kita tidak bisa melakukan seperti itu maksimal, maka jangan kita tinggalkan. Kalau tidak bisa seluruhnya, maka jangan tinggalkan sebagiannya. Oleh itu kaum muslimin, mari kita ya sama-sama untuk memaksimalkan hari-hari kita ini. Yang ke-8 kaum muslimin, i'tikaful ashr al-awakhir min as-sunanil muakkada al-mahjurah. Ini ditekankan i'tikaf itu adalah salah satu sunnah di 10 terakhir Ramadan, di antara sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Memang tidak banyak orang ya yang bisa melakukan ini. Allati amila biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa azwajuhu. Sunnah yang sangat dekat dengan kehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabat dan keluarga beliau, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lakin qallal 'amalu biha qadiman wa hadithan. Namun ini tidak banyak dilakukan orang. Ya barangkali di zaman kita hari ini kondisi yang tidak memungkinkan. Sebetulnya banyak masjid yang berniat untuk melakukan kegiatan i'tikaf oleh pengurus masjid, namun di sebagian tempat ya tidak memungkinkan dikarenakan kondisi dan keadaan. Allahul musta'an. Kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, Al-Imam Zuhri berkata, ya, ajaban lil muslimin tarakul i'tikafa wan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatrukhu mundu dakhal al-Madinah hatta qabada Allah taala. Masyaallah. Kata Imam Zuhri, seorang ulama hadis besar ya di dalam Islam, Ibnu Syihab Az-Zuhri wafat 125 Hijriah. Sungguh ya aneh dalam kehidupan orang beriman. Anehnya kenapa? Mereka meninggalkan i'tikaf, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan i'tikaf sejak beliau hijrah ke kota Madinah sampai beliau wafat. Allah Akbar. Kalau bisa setiap tahun lah kita lakukan. Ya? Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf sampai ya sejak dia hijrah di Madinah sampai Nabi meninggal dunia. Berarti berapa? 13 tahun. Tapi Nabi tidak melaksanakan Ramadan bukan 13 tahun ya, karena ibadah siam diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Oleh itu berarti 11 tahun lebih kurang Nabi SAW yang melaksanakan ibadah siam tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di." Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 terakhir Ramadan sampai Nabi wafat, dan dilakukan dan dilanjutkan i'tikaf itu oleh istri-istri beliau ya setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ke-9, ikhtalafal ulama'u fi aqalli zamanin lil i'tikaf. Agar kita tahu kapan waktu i'tikaf yang paling sedikit. Fa dhahabal jumhur ila anna aqallahu lahdhah. Jumhur mengatakan bahwa waktu yang paling sedikitnya adalah lahdhah, sejenak, semasa, sesaat. Fayusra i'tikafu sa'atin, dianjurkan i'tikaf 1 jam, au yaumin atau 1 hari, au lailatin atau 1 malam, au aqallu au akthar, mungkin kurang mungkin lebih dari waktu itu, sehari atau semalam, gitu kan, atau 1 jam atau kurang atau lebih. Ini jumhur.
wa kullu iqamatin fi masjid bi niyyati taqarrub ila Allah fa hiya i'tikaf. Jumhur mengatakan setiap kali kita berada di rumah Allah, berdiam di rumah Allah dengan niat taqarrub kepadanya, maka itu adalah i'tikaf. Dimasuk masjid ini niat kita i'tikaf lillahi ta'ala karena Allah, dengan tujuan taqarrub kepadanya, maka itu disebut dengan i'tikaf. Yang ke-10, yang terakhir yang kita cukupkan, la yushtaratu as-shawmu li sihhatil i'tikaf. Karenanya tadi disebutkan adalah i'tikaf itu boleh ya sesaat, satu hari, satu malam, atau kurang atau lebih. Maka di sini disebutkan la yushtaratu as-shawmu li sihhatil i'tikaf. Bukanlah syarat sahnya i'tikaf itu harus puasa. Misalnya di hari-hari biasa kita punya waktu, gitu ya, punya waktu. Misalnya sebelum zuhur kita sudah punya waktu lapang nih, datang ke masjid. Masuk kita lebih awal di masjid, duduk kita baca Quran, kita zikir kita dengan tujuan niat i'tikaf taqarrub kepada Allah, itu boleh, dibolehkan oleh para ulama kita. Ya. Fayasihul i'tikafu bila shaum. Boleh dia beriktikaf tanpa harus berpuasa. Lakinnal i'tikaf ma'as shaumi afdal. Akan tetapi i'tikaf yang disertai dengan puasa itu lebih afdal. Kaum muslimin rahimakumullah. Wa yadullu 'ala jawaz. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya i'tikaf tanpa puasa adalah hadis Umar radhiyallahu taala anhu, kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Di masa jahiliyah aku bernazar untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan fa'aufi binadrik, tepati penuhi janji an-nadharmu itu. Walau kana as-shawmu syartan lama sahha i'tikafu bil lail. Andailah puasa menjadi syarat i'tikaf, maka tidaklah sah i'tikafnya di malam hari. Kan di malam hari kan enggak ada puasa kita. Puasa kita di siang hari. Oleh itu Nabi mengatakan penuhi nazarmu, artinya lakukan i'tikafmu. Lakukan nazarmu karena kamu sudah bernazar i'tikaf di malam hari. Li'annahu la siyama fi. Di malam hari kita enggak ada puasa. Di puasa itu jelas waktunya ya, dari terbit fajar sampai terbenam. Itu waktu yang dijelaskan dalam Islam. Enggak boleh antum ganti. Boleh enggak Ustaz? Ini musim panas ini. Puasanya diganti saja. Mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Enggak boleh. Nah, itu waktu yang telah ditentukan oleh Islam. Bahwa puasa kita kan enak kan malam hari puasa kan? Ya, enggak ada matahari kan? Atau kita lebih banyak tidurnya. Tidak terasa lapar dan haus, tak boleh. Kalau itu alasan untuk karena matahari dan lain sebagainya, antum harus tahu bahwa waktu berpuasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah waktu puasa dalam Islam. Tidak boleh dibalik. Oleh itu kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, bahwa di dalam i'tikaf ini tidak disyariatkan, tidak disyaratkan sahnya i'tikaf harus berpuasa. Oleh itu kaum muslimin, ya mudah-mudahan 10 poin ini bisa kita fahami dengan baik insyaallah. Akan kita lanjutkan 10 poin berikutnya besok sore insyaallah. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa kita ya jadikan waktu yang maksimal di dalam menambah bekal kita di dalam i'tikaf ini insyaallah. Insyaallah kita akan bagi 2 sesi ya. Sebelum hari raya akan kita baca buku tentang hukum dan adab-adab hari raya insyaallah sebagai bekal kita untuk yang menyambut hari Idul Fitri, hari kembalinya kita kepada kemenangan dan kesucian biidznillah taala. Wallahu taala alim bissawab. Ini waktu yang sangat yang mustajab. Mari kita maksimalkan berzikir kepada Allah, meminta dan memohon kepadanya, dan bagi panitia untuk mempersiapkan iftar ta'jil bagi as-saimin, para mu'takifin, dan mudah-mudahan semua pahala
semua amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan tercatat di dalam catatan timbangan kebaikan kita di sisinya. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.